Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Momo Max MV ya. Hari ini kita akan bahas apa ya? Ini adalah bahas apa-apa saja perlengkapan yang kita butuhkan untuk memulai menjadi seorang motovlog ya. Tentunya di sini jangan sampai ada para penonton di sini yang sedang menonton video ini yang ingin atau berkeinginan menjadi motovlog juga ya. Jadi bingung nih, apa sih perlengkapan kita lakukan untuk menjadi seorang motovlog dan berapa sih dana yang kita butuhkan untuk bisa menjadi seorang motovlog ya. Tentunya di sini sangat butuh jawaban juga ya kan, agar kalian ini bisa mempertimbangkan bagus nggak sih kita jadi motovlog. Maka dari itu saya bikin video ini, siapa tahu video ini sangat bermanfaat bagi orang-orang di luar sana yang ingin menjadi seorang motovlog atau motovlogger ya kan, atau ingin vlog-vlog saja di tempat wisata atau bagaimana, atau sekedar reading saja tapi ingin ngerekam juga ya kan. Kita langsung saja saya perlihatkan alat-alat saya yang sering saya pakai dan jarang juga saya pakai ya kan. Jadi kalau misalnya jarang dipakai, terserah dari kalian mau membelinya juga atau enggak ya. Nah, yang pertama di sini tentunya di sini adalah kamera kita ya, action cam. Di sini saya mempunyai kamera merek GoPro Hero 7 ya. Ini boxnya dan ini kameranya ya. Nah, tentunya ini yang pertama kita butuhkan, yakni adalah alat untuk bisa ngerekam, karena kita ingin menjadi motovlogger ya. Tentunya kita butuh yang namanya kamera, baik kita menggunakan HP atau menggunakan action cam, itu terserah, yang penting kita bisa ngerekam. Nah, tentunya perlu diingat, kamera yang kita gunakan itu harus mempunyai kestabilan yang sangat bagus agar hasilnya juga sangat mantap untuk bisa ditonton oleh orang lain. Nah, di sini saya punya kamera GoPro Hero 7 ya. Di ini casingnya, ini boxnya, ini baterainya, DLL perlengkapan lainnya ya. Saya nggak perlu bahas ini, saya hanya memperlihatkan alatnya. Nah, untuk harga kisaran ini GoPro Hero 7 berapa ya kemarin? Ini saya beli secondnya di bawah harga 2 juta. Ini GoPro Hero 7 Black ya. GoPro Hero 7 Black ini dijual kemarin di bawah harga 2 juta. Ini masih sangat murah dari kemarin, karena pasaran dari GoPro Hero 7 kemarin ini yang waktu saya beli itu berkisar 2.500.000 ke atas. Kebetulan orang ini jual di bawah harga 2 juta, katanya mau ganti unit untuk seri terbarunya, jadi makanya GoPro Hero 7 ini dijual sangat murah, jadi saya langsung membelinya ya. Jadi yang pertama ini action cam, jadi nggak selamanya kita harus GoPro. Nah, cuman ada cumannya, kita mau nggak hasilnya bagus ya, tentunya kita harus mengeluarkan budget yang lebih tinggi lagi agar kita bisa membuat video kualitas yang sangat bagus atau stabilnya yang sangat bagus. Saran saya, kalau kalian ingin membeli action cam ya baru, misalnya harga baru, itu kalian silahkan membeli Akaso V50X ya. Itu harga 13 berapa gitu di all shop ya. Di orange ada, di hijau juga ada. Itu sudah baru dan sudah sangat stabil untuk kita pakai motovlog. Silahkan cek review dari youtuber lain di YouTube ya. Banyak kok Akaso itu hasilnya bagaimana, itu saya sarankan 1,3 itu sudah baru. Cuman kalau kalian mau lebih bagus lagi, di atas dari Akaso kalian beli GoPro ya, tapi harga second yang di bawah harga 2 juta. Itu kalian bisa cari GoPro Hero 5, 6, 7. Saya nggak sarankan untuk membeli GoPro Hero 4, meskipun sekarang itu GoPro Hero 4 masih bagus untuk digunakan. Di tahun 2005 ini GoPro Hero 4 itu masih sangat bagus, cuman itu akan semakin ketinggalan untuk tahun-tahun kedepannya. Maka dari itu saya sarankan untuk membeli harga second GoPro Hero 5, 6, 7 saja. Itu sudah sangat bagus, apalagi kalau kalian mendapatkan GoPro Hero 7 di harga 2 juta, itu sudah sangat bagus. Silakan langsung diambil, apalagi dengan kelengkapan lainnya yang sangat banyak ya, aksesorisnya banyak. Silakan langsung saja diambil. Ketimbang kalian membeli GoPro Hero 4, mending kalian langsung cari secondnya harga GoPro Hero 5 ketimbang GoPro 4. Itu harganya nggak terlalu beda jauh ya. Jadi kita nggak terlalu bahas bagaimana, cuman kalau budget kalian kurang, masih ada lagi, sekalian membeli kamera Ycam. Kalian sisa cari search di online shop ya, di orange kalian sisa cari paket motovlog, di situ ada yang jual kamera Ycam, itu lengkap ya, paket motovlog itu lengkap banget di toko hijau ya, di toko hijau, di orange ya, di online shop, di aplikasi orange ya.
itu ada yang jual paket motovlog itu GoPro Hero itu kamera Yikam ya, jadi lengkap banget di situ. Pokoknya sisa kita pakai itu sangat worth it juga, masih sangat bagus kalau budget kalian di bawah 1 juta. Kalau bagi kalian 1,5 ingin memberi baru, silahkan membeli Akaso P50X, atau budget kalian 1,8 silahkan cari GoPro Hero 567 harga secondnya ya. Nah, ini untuk pertama adalah perlengkapan kita kamera ya. Yang kedua di sini saya menggunakan HP juga. Jadi kita motovlog di sini harus menggunakan HP juga. Ini wajib kita menggunakan HP karena pertama fungsi dari HP yang kita gunakan di sini adalah untuk mengedit. Nah, saya ini kan nggak punya PC atau nggak punya laptop, jadi saya bingung bagaimana cara editnya. Jadi saya menggunakan HP untuk mengeditnya, karena kalau kita cuma mempunyai action cam tanpa menggunakan HP ya, terus kita juga nggak ada PC, nggak ada laptop, terus gimana editnya, kan nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan HP juga untuk mengedit hasil dari video kita ya kan. Nah, selain untuk kegunaan dari mengedit, HP ini bisa juga kita sebagai apa ya, pengganti dari action cam juga. Kalau misalnya kita kemarin saya apa ya, buat konten tentang bagaimana cara membawa motocross di video sebelumnya ya kan. Kalau kalian lihat di video sebelumnya itu saya menggunakan HP juga. Jadi saya punya anggota, jadi dia rekam saya pakai HP ya. Jadi saya itu hari menggunakan dua HP dan kamera GoPro. Jadi ini HP berfungsi juga terkadang. Jadi kalau misalnya kita motovlog bosan menggunakan action cam, silakan kita motovlog menggunakan HP. Yang penting HP kita ini mendukung ES dan OS untuk kestabilan dari kameranya. Kalau enggak itu maka sangat gampang ya. Jadi yang kedua HP ya, ini fungsinya untuk editing atau tempat menyimpan file dan tempat untuk apa, bukan tempat sih, dan sebagai pengganti perekaman lah untuk action cam kita di sini. Dan selanjutnya ini adalah strap di dada ya, chest, atau biasa orang katakan ini chest strap ya, untuk holder HP ya. Jadi ini di video sebelumnya juga saya sudah buat video tentang bagaimana cara kegunaan ini. Ini dipasang di dada ya, mungkin sebagian juga sudah tahu bagaimana fungsinya. Ini kita pasang di dada, nanti ditempelkan di dada, kita kenakan. Jadi ini nanti di perut kita ya, di dada kita. Jadi nanti ini seperti ini ya kan, anggapnya ini terpasang ya kan di sini kan. Jadi HP ini, nah ini yang saya bilang tadi, HP itu bisa sebagai pengganti dari action cam. Jadi kita masukkan ke sini, jadi kita ngerekam menggunakan HP. Jadi ini di depan dada kita seperti ini. Jadi kita ngevlog menggunakan HP seperti ini. Apakah bisa menggunakan action cam? Bisa. Kita sisa cabut ini, lalu ini casing dari GoPro kita pasang seperti ini. Jadi seperti ini juga hasilnya. Jadi kita ngerekam menggunakan action cam. Jadi pertama motovlog, perlengkapan selanjutnya itu ini kamera GoPro dan HP ya. Lalu selanjutnya ini chest strap untuk di dada. Lalu selanjutnya di sini adalah mic Mixo. Di sini yang sedang saya pakai nih. Sekarang saya ngerekam menggunakan HP juga ini. Tapi mic-nya saya menggunakan ini, merek Mixo. Ini sangat bagus, sangat berguna, harganya juga terjangkau dan enggak terlalu mahal, dan hasilnya juga bagus. Nah, seperti ini. Yang saya pakai ini untuk mic-nya ya. Adapun satunya itu dipasang di HP, tempat cas masuknya HP kita pasang di situ ya. Jadi ini berfungsi kemarin waktu kalau kita misalnya kita ngerekam menggunakan HP, jadi sebagai mic juga ya. Jadi nggak selamanya kita buat konten itu harus menggunakan action cam. Jadi kita juga kadang menggunakan HP. Jadi HP, tapi pasti kita butuh mic juga, karena nggak mungkin kita ngerekam langsung dari HP karena bising ya, dari suara angin juga ya kan. Seperti yang sekarang saya gunakan itu, saya pakai mic ini merek Mixo ya. Untuk selanjutnya di sini saya juga punya ini mounting yang dipasang di helmnya, di helm, di tangan, maksudnya di lengan. Jadi ini masuk di tangan seperti ini, terus kita lilit saja ini keliling ini, kita lilit gimana sini. Nah, jadi kita lilit ini ya, kita lilit. Nah, ini kita lilit, terus dililitkan lagi seperti ini.
Ini dililitkan seperti ini, terus ini masuk ke sini ya kan. Ya. Nah, setelah terpasang, kita pasang action cam kita di sini. Jadi kita merekam stang motor kita di sini, terus kamera kita di sini ya. Jadi ini juga bisa kita sambil sepedaan, bisa juga lalu kita bisa motoran juga. Jadi bebas. Ya ini juga, cuman ini jarang saya pakai ya. Jadi nggak terlalu saya pakai. Terus selanjutnya action cam juga sudah, HP juga, chest strap sudah, mic handphone sudah. Ini mounting di tangan juga sudah. Jadi selanjutnya ini mounting yang di kepala nih, yang dipasang di kepala. Cuman enaknya ini ada dua ini. Nah, ini kan kita pasang di kepala kan. Nah, jadi ini di atas kepala, ini kan melingkar di kepala kan. Nah, ini enaknya di depan di jidat kita ini ada, bisa kita pasang mounting satu, dan di atas kepala juga bisa kita pasang mounting satu ini. Jadi dua. Kalau kita misalnya punya dua kamera, kita pasang di depan jidat, dan yang ketiga kita bisa pasang di atas kepala ya kan. Jadi ini dua ya. Jadi ini cuman ini jarang juga saya pakai, kayak nggak, ini belum pernah saya pakai satu kali pun, nggak pernah saya pakai. Kalau ini sudah pakai kemarin waktu reviewnya ini, meskipun saya review ini belum saya review ini karena apa, nggak tertarik untuk mereviewnya ya. Jadi yang pertama tadi action cam 1, kemudian handphone 2, kemudian chest strap 3, mic handphone 4, dan ini mounting yang di tangan 5, dan ini mounting untuk di kepala ya. Jadi sudah 6 yang akan kita pakai ya. Kemudian selanjutnya di sini ada mic adapter untuk kameranya ya. Untuk kamera GoPro berapa ya ini yang mendukung berapa ini kemarin? Mana nih? Aduh. Ini mendukung di GoPro 5, 6, 7, 8 enggak ya? Atau 5 ya. Ini mendukung di GoPro. Jadi GoPro Hero 5, 6, 7, 8 itu wajib punya ini ya. Karena GoPro ini nggak berfungsi kalau tanpa mic-nya ya. Jadi mic itu berfungsi kalau ada adapternya. Jadi ini sebagai penengah ya. Karena mic itu nggak bisa langsung dicolok di GoPro-nya. Mesti ada adapter seperti yang sekarang ini saya pakai di kamera saya. Ini namanya adapternya ya. Sebagai penghubung lah, karena mic yang kita gunakan itu nggak bisa langsung dicolok di kameranya. Mesti ini dulu kita masuk, kita colok di kamera seperti ini. Nah, nanti mic-nya baru kita colok di sini. Jadi ini adapter kita butuhkan juga untuk action cam-nya ya. Jadi ini sudah berapa nih? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7. Ini sudah barang ke-7. Ya, jadi pertama ini khusus untuk kameranya juga. Ini kita akan membelinya ya. Nah, setelah mic adapter, selanjutnya di sini kita tentunya ya mic untuk kameranya ya. Jadi adapter dengan mic ini sepaket ya. Jadi kalau misalnya kita sudah membeli adapternya, tentunya kita membeli mic ini harganya nggak sampai 15.000 ya. Jadi nggak sampai 15.000. Setelah ini dicolok, kita langsung colok saja gini. Nah, maka ini kita simpel aja di leher baju atau misalnya di dalam helm kan, depan mulut kan, bisa kita on-kan kamera, maka sudah terekam ya. Jadi ini barang yang ke-9 ini adalah mic-nya ya. Jadi cukup banyak juga. Setelah mic, apalagi yang kita butuhkannya. Nah, ini Moto Wolf ya. Ini untuk mounting yang di spion. Ini mounting yang di spion ya, yang ditaruh di spion. Cuman ini belum pernah saya gunakan meski satu kali pun ya. Ini belum pernah saya gunakan. Ini modelnya seperti ini. Kenapa ya? Ribet, harus dibuka spion dulu. Aduh. Jadi nanti ini dimasukkan jadi spionnya juga masuk ke sini ya kan. Maka sudah jadi. Jadi sisa kita lepas ini kamera kita di sini. Jadi untuk apa ya? Kalau kita punya dua kamera, kita bagus pasang juga ini di spion ya. Jadi satu kamera spion itu menghadap ke kita. Jadi orang-orang itu nggak bosan, nggak selalu jalan, yang kita selalu apa ya, video kan. Kadang juga bisa kita ganti-gantinya untuk kita video diri kita. Jadi orang nggak bosan. Atau misalnya video kita durasinya 15 menit, itu ada sekali-sekali merekam diri kita ya kan, sambil motor orang itu kan langsung shoot ke diri kita. Makanya ini kita taruh di spion ya. Cuman ini jarang saya pakai ya. Satu kali pun nggak pernah, ini masih baru ya, belum saya pernah pakai. Ini sudah barang yang ke 10 ya. Ini harganya juga berapa, 100-an lebih, hampir 200-an kayaknya nih. Ini sudah barang yang ke 10. Nah,
Selanjutnya ini adalah mounting juga yang di leher. Jadi ini kita masukkan di leher, misalnya ini leher kita kan, leher kita seperti ini saja. Nah, jadi ini ngegantung juga. Jadi action cam kita langsung saja kita taruh seperti ini. Nah, jadi ini gantung di leher kita seperti ini ya. Ini yang ke-11, cuman ini jarang saya pakai ya, nggak terlalu saya pakai ya. Ini kalau saya saranin nggak usah dibeli ini. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah tongsis tripodnya. Ya, seperti ini. Ini kapan dibutuhkan? Seperti kalau kita ingin review-review barang-barang motovlog yang sekarang saya gunakan. Ini tongsisnya kemana? Ya, ini saya sekarang pakai tongsis untuk stang kamera untuk video sekarang ini kan. Jadi saya pakai merek Mixio. Jadi ini juga bisa kita gunakan sekali-sekali ketika kita buat video untuk review barang-barang motovlog kita, atau cara tutorial-tutorial segalanya, cara pasangnya bagaimana gitu kan. Itu bisa kita gunakan seperti yang sekarang saya gunakan. Jadi ini sangat bermanfaat kalau kalian cuma mau buat video reading saja atau summary bagaimana, kalian nggak terlalu butuh ini, jadi nggak usah dibeli juga. Tapi kalau saya sangat butuhkan ya. Nah, tentunya selanjutnya di sini adalah untuk perlengkapan dari kameranya sendiri, yakni adalah baterai ya. Tentunya kalau kita beli kamera bekas itu pasti baterainya itu sudah membengkak atau sudah nggak tahan lama lagi. Jadi saya sarankan untuk membeli baterai cadangan juga merek Telesin ini. Ini sangat bagus di video-video selanjutnya. Di video awal saya itu video panjang itu cuma sekali saja pakai baterai orinya. Selebihnya itu sudah saya pakai baterai Telesin ini karena sudah nggak tahan lagi baterainya ya. Jadi silakan langsung beli dua sebagai cadangan satu ya. Jadi bagus juga kalau kita langsung membeli dua, jadi cadangan satu kalau kita mau turun ke luar daerah ya kan, kita bisa mengganti kalau misalnya ini satunya lobet. Jadi ini harga berapa kemarin nih, ini 200 lebih, ini sudah dapat dua baterai ini. Jadi ini sangat penting juga dibeli ya, baterai cadangan ya. Oke, untuk selanjutnya di barang terakhir sudah berapa ya, barang satu dua satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas, ini 12. Ini barang yang ke-13 atau barang terakhir, misalnya sudah tidak ada lagi saya lihat ini barang ke-13. Ada tongsis untuk kameranya ya, cuman ini juga bisa dipakai tripod ya, ini bisa dipakai tripod juga seperti ini. Nah, ini jadi tripod kalau seperti ini. Kalau kita menjadikan tongsis sambil ngevlog di jalan pakai kamera GoPro, ini sangat bagus juga. Ini berguna nggak? Wajib nggak? Nah, tergantung kalau kita mau ngevlog di tempat wisata ya kan. Kalau saya sih wajib ini, karena terkadang saya ngevlog itu menuju ke tempat wisata. Jadi nanti di tempat wisatanya atau di lokasi baru saya pakai ini untuk merekam di suasana di tempat di sana. Jadi kalau bagi saya ini sangat berguna, wajib bagi saya ini. Jadi barang apa saja yang wajib kita beli ya. Kalau dari saya pribadi, yang wajib itu satu action cam, yang kedua adapternya, yang ketiga baterainya. Ini perlengkapan untuk dari kameranya sendiri. Yang terakhir adalah ini mic-nya ya, karena nggak bisa kita maksimalkan ngerekam pakai action cam tanpa mic. Nah, sedangkan kalau kita punya mic belum bisa juga kita pakai kalau tanpa adapternya. Jadi ini sepaket semuanya ya. Kemudian baterainya ya, karena sekarang kalau misalnya sudah lowbat kita butuh baterai cadangan ya, yang 1 2 3 4 yang terakhir ini wajib ini. HP juga wajib sebagai cadangan ya kan, untuk editing atau menyimpan file atau sebagai perekaman cadangan untuk menggantikan action kita atau kamera kedua ya kan. Kalau kita misalnya punya action cam cuma satu ya kan, jadi bisa kita menggunakan HP kita. Yang kemudian bagi saya selanjutnya ini adalah tripod, karena saya kadang nge-review atau kadang buat konten tutorial juga, jadi ini sangat berguna bagi saya. Selebihnya ya, ini tongsis juga sangat berguna dan wajib. Yang terakhir ini mic untuk HP ya. Kalau strip di dada ini saya jarang pakai, ini strip di tangan juga jarang saya pakai, strip di kepala juga saya jarang pakai, jadi saya nggak saranin. Tapi kalau kalian mau menggunakan HP ya berarti wajib kalian menggunakan ini strip yang di dada ini. Jadi saya kira cuman ini saja barang-barang perlengkapan di motovlog yang kita gunakan sehari-hari ya. Jadi jangan terlalu apa ya, beli barang-barang yang enggak terlalu terpakai ya. Jadi tergantung kebutuhan kita saja sendiri.
Jadi tergantung dari kebutuhan kita sendiri. Kalau kalian cuma mau kamera dulu, karena awalnya juga saya gitu, kamera dulu, tapi tentunya kamera nggak bisa kalau tanpa mic ya. Jadi ini yang wajib, ini paling utama, kamera, ini terus adapternya, terus baterainya ya. Apalagi kalau kita beli bekas itu baterainya itu nggak tahan, jadi kita butuh baterai baru, atau teles ini lebih murah ya ketimbang kita beli orinya ya. Ini tahan sejam lebih nih. Jadi saya kira cukup sampai di sini dulu video kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin menjadi seorang motovlogger. Semoga sukses ke depannya. Dan itulah, silahkan dipilih-pilih barang apa saja yang kalian butuhkan ya. Kalian sisa pilih ke depannya, saya mau buat konten apa nih tentang motovlog ya kan. Kalau cuma sekedar motovlog saja, riding di atas motor, ya berarti ini aja yang paling utama, kamera, mic, adapter, dan baterai ya. Selebihnya itu nggak usah ya. Kalau cerita di sini nggak usah, karena kalian itu nggak pakai. Tapi kalau kalian juga mau ngevlog di tempat wisata ya kan, kalau misalnya kalian ngevlog nih, motovlog ya kan, menuju ke tempat wisata, kalian di jalan kan pasti buat videonya ya kan. Nah, sampai di sana kalian pasti kurang di video kalian kalau tanpa kalian videokan di dalam tempat wisatanya. Jadi kalian butuh tongsis ini kan, atau kalian ini gunakan HP kalian untuk merekam di tempat wisata di sana ya. Jadi saya kira cukup sampai di sini saja video kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Muhammad, mengakhiri dengan kata bye bye.